Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa kita hari ini. Baik Bapak Ipul, saya dengar Mm-mm. hari ini Pak Ipul akan melakukan kegiatan coaching. Dalam hal ini sebagai coachingnya adalah Bu Diah. Eh, Bagaimana perasaannya hari ini Pak Ipul? Apakah sudah siap? Alhamdulillah perasaan saya baik dan saya sudah siap untuk memberikan Oke Pak Ipul. untuk melakukan coaching kepada Budia. Oke. Oke, kalau boleh tahu apa yang sudah Bapak Ipul persiapkan atau model apa yang akan Bapak terapkan untuk melakukan kegiatan kita kali ini, Pak Ipul? Dalam coaching ini saya akan mempersiapkan model Tirta Pak Haji. Model Tirta, ya, Pak Ipul, ya. Iya. Oke, Pak Ipul jangan lupa nanti menggunakan tiga kompetensi itu inti juga itu ya, Ah, diantaranya adalah present mm-mm. atau kehadiran penuh, Mm-mm. kemudian nanti menggunakan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif untuk Ah, kegiatan kita kali ini Pak Ipul ya. iya. Baik Pak Ipul, untuk mempersingkat kegiatan ini silakan kegiatan kita hari ini bisa dimulai Pak Ipul. Baik, terima kasih Pak Haji. Selamat pagi Budia. Selamat pagi Pak Ipul. Bagaimana perasaan Budia hari ini? Saya lihat wajahnya Budia ini kurang bersemangat nih saya kayaknya. Iya Pak Ipul, saya lagi ada pikiran nih, kayaknya Mm-mm. mengganggu sekali. Tapi Ibu sehat kan? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Ipul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa nih yang ingin kita bicarakan hari ini? Maaf Pak, saya mengganggu waktunya nggih, Mm-mm. tapi ada yang ingin saya curhatkan ini Iya, sepertinya. iya, iya. Heeh. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira apa Bu ya masalahnya kalau boleh saya tahu? Iya Pak, saya merasa gagal Mm. dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya, iya. Ada, Karena ada sebagian anak yang sepertinya tidak aktif dalam pembelajaran tidak. pada saat berlangsung, Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa gagal dalam proses pembelajaran karena siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran gitu Bu ya. Benar sekali, Pak. Nah, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Saya berharap setelah saya bertemu dengan Pak Mhm. Ipul ini, saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Baik. Dan anak-anak saya menjadi bersemangat dalam Mhm. pembelajaran, Pak. Baik. Jadi ingin ada solusi begitu, Bu ya, setelah percakapan kita nanti ini ya. Benar sekali, Pak Ipul. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran tadi gitu, Bu ya. Iya. Nah, ini menurut Ibu dia sendiri, kalau anak-anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa sih, Ibu? Kalau menurut saya anak yang aktif itu Pak, pada saat diskusi dia bersemangat, waktu dia mengerjakan tugas sampai selesai Hmm. dan dia fokus dalam, mendengarkan apa yang saya berikan Pak, seperti itu. Oh, gitu. Ya, 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 saya sepakat, Bu. Kalau dalam proses pembelajaran anaknya maunya aktif semua, Bu ya. Iya, Nah, biar di kelas tidak garing gitu ya. benar sekali Pak. Nah, kalau misalkan nih, sekarang nih Bu ya, beberapa siswa tersebut menurut Ibu dia sekarang kalau dinyatakan dalam angka, angka di antara angka 1 sampai 10, kira-kira posisinya di angka berapa nih, Bu? Sepertinya bervariasi Pak, ada yang 5, Mm-mm. ada yang 6, juga ada yang 8. Sepertinya Pak, Oh, gitu. berbeda-beda. Berarti memiliki angka level yang berbeda-beda, bervariasi. Benar Pak, Mm-mm. kenapa saya memilih angka yang bervariasi? Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan pada saat belajar Pak. Sebagian anak-anak yang bermalas-malasan karena mungkin kurang menguasai materi dan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan Pak. Mm-mm. Dan juga ada anak yang kurang bersemangat sepertinya Pak. Jadi posisi mereka itu dalam angka 5 sampai 8 Bu ya. Karena alasan yang tadi Bu ya. Nah, yang apa? Karena kurang aktif saat pembelajaran praktik gitu Bu ya. Benar sekali Pak Ipul. Baik, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu Bu ya? Sepertinya menurut saya Pak, mereka kurang aktif karena Mm-mm. materi yang tidak bisa mereka pahami Pak.
karena mereka ini adalah tipe anak-anak yang suka belajar secara mandiri. Padahal mereka tidak punya buku paket yang lengkap, Pak, untuk dibaca di rumah dan di tempat-tempat lain gitu selain di sekolah. Baik. Jadi penyebabnya gitu Bu ya. Jadi karena kurangnya fasilitas buku paket Bu ya. Betul, I- benar ya? iya, Pak Ipul, benar sekali. Baik, jadi melihat seperti apa yang dikatakan Ibu Diah tadi, mereka tidak aktif dalam belajar karena kurangnya kualitas buku dan tidak dapat membaca buku secara mandiri. Begitu Bu ya? Iya, Pak. Eh, Sekarang Heeh, seharusnya mereka mempunyai buku paket masing-masing, Pak, heeh, untuk dia belajar di rumah dan dimanapun tepatnya. heeh. Seperti Iya itu, sih Pak. sebenarnya memang harus seperti itu Bu ya. Baik Bu Diah, pernah tidak ada upaya Bu Diah apa misalnya ya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat ini? Pernah nggak ada upaya yang dilakukan? Pernah, Pak, saya sebelum pembelajaran berlangsung, Hmm, sebelumnya saya mengirimkan PowerPoint yang dikirim melalui WA grup orang tua, Pak. hmm, Tapi tidak berjalan dengan baik, mungkin karena orang tuanya tidak menyalakan HP-nya, tidak ada hmm. kuota dan sebagainya. Jadinya tidak tersalurkan, Pak, yang saya berikan Oh, itu. begitu. Dan saya juga memberikan soft copy kepada apa namanya, kepada orang tua, tapi ya sama saja permasalahannya Hmm, tidak sampai Pak, karena ya permasalahan tidak ada sinyal atau tidak hmm. ada kuota Pak, sepertinya Ya, seperti itu. baik, itu upaya Bu Diah ya. Bagus tuh Bu, sudah berupaya. Cuma tadi kata Ibu dia sudah mengirimkan apa soft copy bukunya dan materi-materi di grup WA ya. Iya benar Pak Saiful. Mhm. Itu juga sudah upaya sebenarnya kan, upaya yang sebenarnya. Tapi kenapa Ibu tidak menggunakan buku yang lain, Bu? Eh, saya sudah berusaha Pak untuk mencari Mhm. buku di perpustakaan, tapi sepertinya kurang lengkap Pak, tidak update untuk kurikulum yang terbaru ini. Dan juga di perpustakaan itu terlalu berantakan, tidak tersusun rapi ya, Iya. seperti kapal pecah lah Pak. Heeh. Baik, Ibu dia sudah berupaya ya mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi tidak dapat dipergunakan gitu Bu ya. Iya Pak. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa dilakukan sama Budiah supaya terpenuhi nih permintaan dari Ibu? Saya baru berpikir ini Pak ya, Ah, ah. untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan yang saya Mm-mm. hadapi ini Pak, tapi saya masih sungkan begitu. Ah, ah. Baik, itu ide bagus Ibu. Jadi nanti ini akan menjadi ide bagus karena memang Budiah akan berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan apa berkoordinasi dengan rekan sejawat seperti gitu Bu ya. Iya Pak. Bagus itu Bu Dia. Nanti bila itu dilakukan, kalau misalkan nih Bu Dia sudah berupaya ya, apakah ada rencana lain Bu Dia? Atau ada ide lain mungkin? Iya Pak, sepertinya rencana saya seperti ini. Saya Mm-mm. ingin menemui Pak Zafran untuk Mm-mm. berbicara permasalahan saya dulu ini, untuk menyampaikan Pak Zafran untuk menyampaikan permasalahan ini Iya, kepada iya. kepala sekolah karena dia Mm-mm. lebih dekat dengan kepala sekolah Pak. Kalau Nah, yang sendiri rasanya agak sungkan oh, begitu. bagus itu Bu Dia, seperti yang dilakukan. Jadi tadi Ibu dia akan mengajak Pak Zafran ya Mm-mm. untuk berkolaborasi di mana yang akan menceritakan permasalahan fasilitas buku ya kepada kepala sekolah. Mm-mm. Silakan Bu, boleh saja. Mudah-mudahan bisa selesai Bu ya. Jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan sama Budia ini seperti apa? Eh, Menurut saya kalau angan-angan saya ini Ah, berhasil, Pak, anak-anak menjadi lebih aktif, mm, semangat belajar, bisa mm, belajar di mana saja, Pak, di rumahnya iya, juga bisa, ya karena dia udah punya buku sendiri, jadi yang bisa mm, dibawa pulang, Pak, begitu. ya, 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 bagus tuh Budia. Semua anak jadi dapat belajar kan sesuai minat dan bakatnya. Iya, menurut Mm, saya seperti itu, Pak Ipul. baik. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan dari Budia ya, yang diharapkan ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru gitu ya. Nah, terus apa nih menjadi komitmen Ibu Diah terhadap masalah ini?
terhadap apa yang akan dilakukan nanti? Saya akan mencoba solusi yang barusan, Pak, untuk mencoba berbicara kepada Pak Zafran dulu sesegera mungkin agar bisa membicarakan permasalahan saya ini kepada kepala sekolah, untuk mendapatkan solusi, Pak. Semoga bisa secepat mungkin agar anak-anak bisa belajar dengan aktif segera mungkin, Pak. Baik, nanti jadi hari Senin depan Bu ya, Iya, Pak. Bu Dia akan melakukan upayanya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan menghadap ke kepala sekolah gitu ya. Ya. Nggih. Nah, dari dari akhir sesi ini menurut Ibu Dia apa yang sudah Ibu dapatkan nih? Saya mendapatkan pencerahan sejak dari obrolan kita ini, Pak Ipul. Saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat Pak Zafran untuk membicarakan dengan kepala sekolah yang masalah yang saya hadapi ini agar anak-anak mempunyai buku yang bisa dibaca secara visual yang dibawa pulang untuk biar ada lebih paham tentang materi yang akan saya ajarkan, Pak. Jadi saya simpulkan nih apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini, ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam belajar karena minimnya keadaan buku ya yang baru dan gimana karena tidak terpenuhi prasarana mereka ya. Nah, jadi Ibu akan mengupayakan itu dengan menyampaikan kepada kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu Bu ya. Iya, betul sekali Pak Ipul. Baik, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita bicara hari ini? Perasaan saya sedikit lega. Alhamdulillah. Bukan. Perasaan saya lega sekali Pak Ipul setelah berbicara dengan Pak Ipul saya menemukan solusi seperti ini. Baik Bu Dia, saya jadi sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan keberhasilan dari rencana Ibu ini. Saya tunggu ya kabar baiknya. Iya, kalau sudah berjalan saya akan kabari ya Pak Ipul ya. Baik, terima kasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, sangat menarik tadi dari kegiatan kita kali ini. Saya menangkap bahwa Ibu Dia sebagai sudah menemukan apa solusi yang tepat untuk permasalahannya. Saya juga tadi mendengar bahwa Pak Ipul bagaimana dia menggunakan alur tirta di situ, di mana dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk apa yang ingin dicapai oleh Bu Dia dalam diskusi kita kali ini. Kemudian tadi saya juga mencatat itu Ibu Bapak bagaimana coach mengidentifikasi permasalahan Bu Dia ini, yaitu kurangnya buku pelajaran di sekolahnya Bu Dia. Kemudian tadi dipancing juga dengan pertanyaan berbobot dari Pak Ipul sebagai coachnya, bagaimana menghadapi solusi. Ternyata Bu Dia mendapatkan solusi untuk berkoordinasi dengan Pak Sapram tadi Bu Dia ya. Iya. Dan rencananya ke depan bahwa dia akan berkoordinasi dengan Pak Zapran dan mereka akan menghadap ke kepala sekolah karena menurut dia Pak Zapran itu yang paling dekat dengan Pak Kepala Sekolah. Dan insya Allah saya juga ingin mendengar apa kelanjutan dari diskusi kita kali ini minggu depan Bu Dia ya. Insya Allah Pak. Pak Ipul tadi juga bagaimana Pak Ipul present terhadap kuncinya, mendengar perhatian penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengatasi masalahnya itu dia. Oke Pak Ipul, kegiatan yang ini bukan hanya untuk dia saja, nanti kalau Pak Ipul bisa menggunakan kegiatan ini untuk mengcoaching teman-teman Pak Ipul di sekolah juga. Baik Bapak Ibu, mungkin diskusi kita kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.